Nampak-nampaknya nasib warga Indonesia ini semakin tak berkutik. Oh, warga Singapura Malaysia semakin bergembira beda. Apa pula? Sudah ribuan warga Indonesia yang sudah pindah ke warga negaraan ke Singapura dengan Malaysia. Agak-agaknya nanti bernapas pun per jam ada duitnya. Karena pemerintah Indonesia nih mau tahu semua tentang data-data engkau nih. Transaksi apa, beli apa, belanja apa. Itu semua pengen tahu semuanya. Engkau berangkat kemana, sama siapa. Itu pemerintah wajib tahu. Tapi dia nih bukan pejabat beda. Ya dia crazy rich Indonesia. Kekayaannya melebihi kekayaan orang Korea beda. Berpuluh-puluh juta kekayaan orang Indonesia pun beda. Belum bisa disetarakan dengan kekayaan dia. Itulah beda kehebatan Sembilan Naga. UU perampasan aset saja dulu yang disahkan. Dijawab lagi sama Z Rizky. WKWK emang ada tikus bikin perangkap tikus. Maaf suhu, mohon belajar sama petunjuk. Pu sepu ajarin dong Pu. Aku ni masih pemula. Pu sepu ajarin dong Pu sepu. CNBC Indonesia. Tak bisa lari, gerak-gerik warga Republik Indonesia akan dipantau ketat Prabowo. Gerak-gerik warga Indonesia akan dipantau lebih ketat oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan peningkatan penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan. Sistem government teknologi, GovTech, akan bisa memantau seluruh transaksi elektronik atau digital masyarakat, termasuk data-data perjalanan juga akan bisa terekam. Data itu dipantau untuk bisa profiling kemampuan belanja dan mendorong tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Selain itu, sistem ini kata Luhut juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara seperti kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimaannya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar. Semua nanti akan tertarget. Jadi tentang BLT pun harus cocok buka akun. Dan dia harus belanjakan uang ini dengan arahan pemerintah. Misalnya di desa beli telur, ayam dan sebagainya. Itu akan ada barcode dibuat. Data transaksi e-commerce pun juga akan tercatut ke dalam sistem untuk memudahkan pemerintah memperluas basis pemajakan. Termasuk juga memblokir layanan keimigrasian seperti pembuatan paspor ataupun perizinan berusaha bila selama ini tidak patuh dalam kewajiban perpajakan. CNBC Indonesia. Nampak-nampaknya nasib warga Indonesia ini semakin tak berkutik. Oh, warga Singapura Malaysia semakin bergembira beda. Apa pula? Sudah ribuan warga Indonesia yang sudah pindah ke warga negaraan ke Singapura dengan Malaysia. Dan semakin banyak orang juga yang sudah berobat ke Malaysia. Tapi sekarang pemerintah Indonesia ini lebih gawat lagi, Sekarang nih kalau misalnya kau tak pernah bayar pajak, kau tak boleh buat paspor. Aku ni apa lah yang nak dipajakkan beda, kerja tak ada, penghasilan tak ada. Engkau ni sekarang berdiri di atas bumi Indonesia. Engkau menghirup udara dekat Indonesia, engkau harus kena pajak. Berdiri pun kena pajak, bernapas pun kita kena pajak. Agak-agaknya nanti bernapas pun per jam ada duitnya. Karena pemerintah Indonesia nih mau tahu semua tentang data-data engkau nih. Transaksi apa, beli apa, belanja apa. Itu semua pengen tahu semuanya. Engkau berangkat kemana, sama siapa. Itu pemerintah wajib tahu. Jadi kalau aku tak bayar pajak, berarti aku tak bisa buat paspor lah beda. Itu menurut dari berita-berita yang ada di Indonesia, Tapi kan zaman sekarang beda. Ada yang namanya orang dalam. Ulu-ulu sikit bisa buat paspor. Ulu-ulu sikit bisa buat KTP. Ulu-ulu sikit bisa kita buat SIM. Yang penting ada duit pelicin, pasti bisa semuanya beda. Sebab ini nih Indonesia. Aku nih dah tahu betul nih. Kalau engkau tak bayar BPJS pun nanti nih, engkau tak bisa urus-urus surat macam SKCK segala macam tuh. Kalau kat Malaysia beda. Engkau nak berobat, engkau tinggal bawa IC, habis itu engkau bayar RM1 aja. Tak payah pakai BPJS. Malaysia tuh kan negara maju, Indonesia nih negara berkembang. Emangnya beda negara maju dengan negara berkembang tuh apa beda? Negara maju tuh udah maju, negara berkembang nih masih ada perkembangan. Jadi apalah kata netizen Fufafa nih tentang kebijakan pemerintah yang nak memantau seluruh rakyat Indonesia nih? Kau nak aku baca Fufafa mana? Malaysia ke, Singapura ke, Cina? Fufafa di dunia nyata, bacakanlah beda. Duh, malah jadi rakyat yang diawasin. Terus bisa dong dibuatkan aplikasi atau sistem yang rakyat bisa tahu kemana dan dipakai apa aja uang pajak yang dibayar oleh rakyat termasuk gaji para pejabat, kata Tengku Zaki. Dijawab sama Heri Satya. Ya nggak bisa lah bang, karena sudah waktunya sistem akan mempersulit hidup manusia dan ini pasti akan terjadi dan juga hampir di seluruh dunia. Dijawab lagi sama Natalia Kristiani Newton. Netizen yang mantau serbu sosmed mereka. Bantu up. Iya, kalau rakyat nih bayar pajak itu udah jelas pajaknya tuh kemana. Untuk pemerintah mengelola negara, termasuk untuk membelanjakan ATK sampai berpuluh triliun. Yang tadi masih dijawab lagi nih sama Dian Sukma Mardianto. Sepakat 100% gaji pejabat
Pejabat udah dinaikkan, seharusnya rakyat juga bisa mengawasinya, menyala. Terus dijawab lagi sama Cute Mommy. Ini sudah diberlakukan di negara Taiwan sejak ada COVID waktu itu. Saya warga Indonesia yang berada di Taiwan biasa aja, jadi nggak usah takut atau berpikir negatif, itu justru lebih baik. Janganlah dibandingkan dengan Taiwan. Taiwan tuh fasilitasnya udah bagus, tak macam Indonesia yang masih banyak jalan bolong-bolong. Tengok tuh Pelantar Kuning yang nak ke Pulau Penyengat dan nak roboh, dah bertahun-tahun belum diperbaiki dengan pemerintah tuh. Rakyat terus yang dipantau, pejabat negaranya gimana? Kata Riza Rato. Dijawab sama Amane 7712. Pejabat juga kan rakyat Indonesia, Mas. Dijawab lagi sama NXJ47. Jangan disamain, Mas. Rakyat Indonesia nggak semuanya bisa dikawal dan dapat tunjangan sampai pensiun. Tunjangannya tunjangan seumur hidup lagi. Terus dijawab lagi sama Debu Sipil. Iya sama tapi beda privilege. Asal sopan apalagi. Satu kubu, tahu sendiri kan bisa apa. Kalau nak mantau pejabat nih, senang aja. Nanti di akhir-akhir periode nih ada pecah kongsi, ada yang ketangkap korupsi. Kau tengok aja tuh nanti pasti macam-macam tuh. Ada-ada aja. Pejabatnya minta rumah yang lebih mewah, gaji yang lebih tinggi, ruang kantor yang nyaman, kata Lilis Situmeang. Dijawab sama Mini Gold Demak. Serba salah ya, pajaknya dikemplang, orang kaya rakyat protes. Pajaknya diketatin, rakyatnya yang protes. Dijawab lagi sama Riza Harto. Rakyatnya terus yang dipantau, Pak. Pas ada yang pasang pagar laut sepanjang 30 km ngakunya nggak ada yang tahu. Dijawab lagi sama Sally Insani. Pejabat bukan rakyat Indonesia, jadi nggak perlu dipantau kali. Asik bidik ke rakyat terus. Harusnya korupsinya dikurangin. Apa kabar koruptor yang dimaafkan? Kalau pagar laut yang dekat Banten tuh, itu banyak orang yang cakap itu punya Aguan, salah satu 9 Naga. Tapi dia nih bukan pejabat, beda. Ya dia crazy rich Indonesia. Kekayaannya melebihi kekayaan orang Korea, beda. Berpuluh-puluh juta kekayaan orang Indonesia pun beda. Belum bisa disetarakan dengan kekayaan dia. Itulah beda kehebatan 9 Naga. Di Malaysia ada tak 9 Naga? Kalau ada, korang komen kat bawah. Anjir, cosplay jadi Xi Jinping kah beliau? Kutunggu Instagram dan lain-lain di ban, kata Louis Bertrand. Dijawab sama Ibnu Akbari. Setiap langkah Anda dalam pantauan kami. Dijawab lagi sama Uranium Saset. Terus setelah dipantau mau dikasih bansos kah? Jadi dijawab lagi sama Nanang Triga Hidayat. Bukan Xi Jinping tapi Kim titik-titik isi sendiri. Kalau sosial media nih sampai di-ban dengan pemerintah Indonesia, berarti pemerintah Indonesia ini sudah tertinggal. Semakin mundur dia, bukannya maju. Jadi wajar kalau Singapura dengan Malaysia nih semakin sukses di dunia nyata. Mantap Pak, pantau terus rakyatmu, yang korupsi nggak usah dipantau, kata Esarian. Dijawab sama Hihihi Hidayat Rahmat. Ini yang dipantau semua Bapak, termasuk pejabat. Justru dipantau ini untuk menanggulangi korupsi. Jadi orang nggak bisa kirim uang seenaknya. Jadi kalau mau nyogok ya terpaksa harus langsung ke orang yang nggak bisa ditransfer. Dijawab lagi sama Esarian. Berarti kalau mau nyogok harus pakai duit tunai ya Pak Dayat. Sejawab sama Raurio. Sakit nih orang. Jawab lagi sama Hihi Hidayat. Lah kan tujuannya mempersempit ruang gerak sogok tadi Pak. Sekarang Anda mau menyogok polisi, tentu Anda nggak bisa main langsung transfer, harus pakai tunai, harus ketemu langsung. Kalau nggak diawasi ya Anda bebas lah main sogok ke polisi, bisa transfer dan bisa tunai, makin leluasa kalau nggak dipantau ya. Sekarang nih beda, kalau nak tindak korupsi ini, nak sogok menyogok tuh tak payah online, offline pun dah bisa. Mana kau tahu nih Ce? Orang nak menyogok berpuluh-puluh miliar tuh duitnya banyak Ce. Kau nak bawa sama kantong asoy bergepok-gepok tuh. Weh, zaman sekarang nih beda. Koruptor nih udah pandai-pandai, modus-modusnya ini aku udah paham semuanya. Coba transparansi pejabat publik ketetapan membayar pajaknya dong. Kata Fadel Mohislam. Dijawab sama Lako Laka. Selama pejabatnya kagak dibenerin, siap-siap kerusuhan 98 terulang. Dijawab lagi sama Fadel Mohislam. Iya, tapi kalau pejabatnya merangkap pengusaha gimana Kak? Kalau pejabat yang pengusaha nih, kalau misalnya dia tak menjabat lagi, dia jadi pengusaha. Dah tuh dia berteman dengan pejabat-pejabat. Contohnya siapa Ce? 9 Naga. Tapi 9 Naga nih belum pernah jadi pejabat. Tapi 9 Naga nih geng cantiknya para pejabat. Uang pajak dikorupsi, konglomerat dapat tax amnesty. Lah masyarakat menengah ke bawah macam mana? Diperas sampai kering, kata Wahyu Bagus. Nah, dijawab lagi sama si Wahyu Bagus nih di bawahnya. Terlebih lagi belanja pegawai dan kementerian sangat luar biasa besar. Kalau dirinci mana ada rakyat yang rela. Uang pajak kami dihamburkan seperti itu aja. Belanja ATK aja habis 44 triliun. Padahal dengan perkembangan teknologi, semua bisa lebih mudah dan hemat kalau dipakai paperless. Dijawab sama Billy Marcelino. Menengah ke atas juga diperas bang, makanya banyak banget yang turun tingkat jadi menengah ke bawah. Terus dijawab sama Wahyu Bagus lagi.
Iya mas, benar. Saya rasa hidup di Indonesia makin absurd sejak Pinocchio berkuasa. Pejabat makin sibuk ngeruk sumber daya, bukannya mikirin rakyat. Pengelolaan pajak jangan ditanya, amburadul dan gak transparan. Sebanyak apapun pajak yang masuk percuma kalau wadahnya bocor. KPK yang dulu diharapkan rakyat sekarang malah dilemah-lemahkan habis-habisan sama Pinocchio dan kroni-kroninya. Kalau begini terus, gimana rakyat bisa percaya pajak nggak bakal dikorupsi juga? Aku salah satu rakyat Indonesia yang masih percaya dengan pemerintah Indonesia dan percaya dengan 9 naga. Oh ya beda, kalau misalnya tak ada 9 naga, engkau nak makan pakai mie instan apa? Nak gosok gigi pakai pasta gigi apa? Minyak-minyak goreng juga tuh, semua tuh punya 9 naga. Tinggal kita nih cacing-cacing kremi nih, ikut aja apa kata 9 naga. Yang terhormat Pak Presidenku tercinta, mudah-mudahan Bapak baca komen rakyatmu ini. Mau sekokoh apapun temboknya, kalau fondasinya rentan, itu rawan roboh Pak. Buat dulu perpu hukuman mati untuk para koruptor dan pemiskinan keluarga besarnya. Fondasi anti korupsi dulu diperkuat, sisanya baru menyesuaikan Pak. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat selalu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan mensejahterakan rakyat. Amin, kata Z Rizky. Dijawab sama Isriyat, UU perampasan aset saja dulu yang disahkan. Dijawab lagi sama Z Rizky, WKWK emang ada tikus bikin perangkap tikus. Sekarang nih masalahnya, pemerintah nih belum bisa mensahkan undang-undang perampasan aset dan memiskinkan keluarga koruptor dengan koruptor. Kenapa pula Ce? Weh, ini kalau misalnya sampai aku cakap semua nih beda, ini bahaya nih beda. Ngapa Ce terbongkar semua? Bisa dijadikan ide cerita di Netflix nih beda. Kau membual nih namanya, nak buat filem pula lah kau nih. Sibukkan pajak dulu. Ya kan, walaupun pajak setinggi apapun yang maju tetap Singapura beda. Majulah Singapura. Afu Fafa terakhir lah beda. Gak ada lagi penerimaan negara ya selain pajak, kata Widit Dodo. Dijawab sama Novi Setino, gak ada kak, BUMN aja merugi terus soalnya. Dijawab lagi sama Bram Ari, ada kok judul bang. Dijawab sama Andri Drezen, gak ada BUMN rugi, pariwisatanya yang surem. Terus dijawab lagi sama M Taufik, gak ada kak, soalnya hasil tambang dikuasai oligarki dan asing. Kalau judol, Indonesia nih belum melegalkan judol, jadi belum bisa dipajakkan. Emang kalau misalnya udah legal boleh dipajakkan juga? Kalau sampai Indonesia nih melegalkan judol, nanti netizen Singapura dengan Malaysia dia cakap cie melegalkan judol dulu tak nak. Kenapa tak buat sekali tuh judi konvensional dengan kasino? Nanti netizen Indonesia langsung bilang gini, maaf suhu, mohon belajar sama petunjuk. Sepu ajarin dong Aku ni masih pemula. Sepu ajarin dong sepu. Netizen Indonesia nih dah puas dah menghujat negara-negara lain yang punya kasino. Nanti dia malu pula gara-gara Indonesia yang sudah melegalkan judol. Tapi sekarang pemain judol tertinggi di dunia Indonesia, Ce. Tak apa-apa kalau tertinggi di dunia tuh tak apa-apa beda. Yang penting Indonesia jangan meresmikan judol. Ngapa pula, Ce? Teruk beda, nanti kita kena hentam dengan negara-negara lain. Gengsi dong.